memandang dengan gemas. Mengapa air mata selalu ada di pipimu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Siang ini saya kembali ditemani oleh sahabat saya Cak Gozali ya. Kembali untuk membicarakan masalah kebangsaan ya di Indonesia ya. Oke, kemarin banyak sekali komen mengenai ketika kita sepakat untuk mengajukan Gibran sebagai DKI 1 di 2024 ya. Bukan sebagai pengganti ya, tapi di 2024. Nah, mungkin bisa lebih diperjelas Mas Gozali kenapa Ya, jadi kita milih Gibran? Oke. Kita milih Gibran ya, karena kita harus mulai memajukan pemimpin ini orang-orang muda. Ya. Dulu Bung Karno aja waktu jadi presiden yang pertama itu umurnya sekitar 40-an. Ya, sekitar 45 lah mungkin ya. Tidak ada yang bilang, oh Bung Karno nggak punya pengalaman jadi presiden. Gitu. Ya, ternyata Bung Karno bisa menjadikan Indonesia yang tadinya negara negara Yang tidak diperhitungkan. yang tidak diperhitungkan, dianggap rendah. Itu malah Bung Karno Bung Karno bilang presiden Indonesia itu harus lebih tinggi daripada Ratu Belanda. Iya, luar biasa. Oke. Dan lagi saya banyak tanggapan ya ketika mengajukan Gibran sebagai gubernur DKI tahun 2024. Banyak bertanya, Mas Gozali, kita tidak boleh memaksakan Gibran untuk menjadi gubernur DKI. Saya jawab, dulu pemuda-pemuda itu ya di bawah pimpinan Soekarno dan kawan-kawan itu bukan cuma memaksa Bung Karno, tapi sampai menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok Kelawang agar segera Bung Karno memerdekakan Indonesia secepat-cepatnya. Ya, akhirnya kalau tidak salah langsung besoknya Bung Karno ke Jakarta ya, langsung memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, jadi garisannya jelas ya bahwa seorang pemimpin terutama di Indonesia tuh yang pertama tuh harus punya jiwa nasionalis dan dia pro rakyat. Ya, Mungkin seperti tidak itu. harus pintar loh ya. Tidak harus pintar ya. Yang Oke. katanya doktor aja ternyata memimpin DKI nggak bisa. Bukannya nggak maju, malah hancur. Iya, padahal TGUPP-nya juga orang-orang semuanya S3 ya. Iya. Tapi ya kayak gitulah kalau memang Ada. berjiwa pengkhianat atau maling ya. Mohon maaf ya, bukan maksud saya untuk menuduh, tapi kita ngelihat fakta lah kenyataannya bahwa DKI juga nggak ada perkembangan. Apa coba perkembangannya selain Kemana anggarannya kan? Iya, oke. Jadi kita coba mempertanyakan itu, kemana anggaran yang sebegitu besarnya itu? Kan seperti itu. Jadi kita harus berani memajukan orang-orang muda pada tahun 2024 itu sebagai caleg, ya, Oke. sebagai caleg DPRD kabupaten, DPRD provinsi, bahkan DPR RI, termasuk berani maju menjadi kepala daerah. Oke. Coba kita bayangkan waktu pada tahun 1926 ya, Bung Karno tuh ditahan di Bandung ya untuk pergerakan Republik Indonesia, dianggap sebagai seorang pemberontak. Itu dalam usia yang masih muda loh, dia masih muda sekali ya, baru 25 tahun masih jadi mahasiswa di ITB. Nah, yang lucu lagi ada bekas mahasiswa ITB yang kuliah di luar negeri jadi dokter, kerjanya cuma nyinyir doang. Berani loh dia. Oh, Berani malu tadi. jadi memang kita butuhkan tenaga muda yang berani dan objektif ya. Dan saya yakin nasionalisme Gibran nih masa depannya masih cerah ya. Kalau seandainya sekarang dia punya kesempatan jadi DKI 1, suatu saat kita akan mempunyai aset yang baik ya, daripada aset yang memecah belah bangsa yang keluar dari tentara gitu ya Mas ya. Ya, kita harus berani
memajukan seorang muda memimpin menjadi gubernur DKI. Ini adalah kita membuat sejarah, Mas. Oke. Gitu. Oke guys, mungkin begitu saja dari kami. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bilang. Mengapa air mata selalu ada di pipimu? Hai nona manis, biar